Selamat datang di channel Dimensi Lain, tempat di mana kisah-kisah menyeramkan menjadi nyata. Malam ini, kami akan membawa Anda ke Desa Rimbasari, sebuah desa yang terperangkap dalam kegelapan kutukan kuno. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keindahan desa ini? Dan apa rahasia besar yang disembunyikan penduduknya? Ikuti perjalanan kami dalam cerita penuh misteri dan teror ini. Anda pastikan tetap bersama kami, karena di sini, kegelapan bukan sekadar bayangan. Jika Anda menyukai cerita-cerita penuh misteri seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe channel Dimensi Lain. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru yang akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Ingat, dunia ini memiliki sisi lain yang belum terungkap, dan kami di sini untuk membawanya ke hadapan Anda. Episode 1, Malam Pertama di Desa Rimbasari. Malam itu, angin dingin berembus pelan di Desa Rimbasari, sebuah tempat yang tersembunyi jauh dari hiruk-pikuk dunia modern. Desa ini tampak damai, dengan rumah-rumah kayu yang berjajar rapi dan suara gemericik air sungai yang mengalir di kejauhan. Namun, di balik keindahan itu, ada sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang hanya bisa dirasakan, sebuah keheningan yang berat, seolah-olah seluruh desa sedang menahan napas. Raka, seorang wartawan muda yang selalu tertarik dengan misteri, tiba di desa itu saat senja mulai mengintip langit. Ia datang dengan tujuan yang jelas, menyelidiki kasus hilangnya 5 penduduk desa dalam beberapa bulan terakhir. Hilangnya mereka meninggalkan banyak pertanyaan, dan jawaban yang tersembunyi di balik tabir desa ini menjadi tantangan bagi Raka. Ketika ia melangkahkan kakinya ke jalanan berbatu, pemandangan para penduduk langsung berada di dekatnya. Wajah-wajah mereka penuh kewaspadaan, bahkan ketakutan. Beberapa orang segera menutup pintu rumah mereka, seolah-olah kehadiran Raka membawa ancaman yang tidak diinginkan. Desa yang aneh, pikir Raka, tetapi dia tetap melangkah dengan tenang. Sebuah warung kecil di sudut desa menarik perhatiannya, dan ia memutuskan untuk berhenti sejenak. Di dalam, seorang pria tua dengan rambut memutih dan mata yang tajam menatapnya. "Selamat siang, Pak," isapa Raka sambil tersenyum ramah. Pria tua itu tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, tetapi matanya tidak pernah lepas dari Raka. "Saya baru pertama kali datang ke desa ini," lanjut Raka. "Saya mendengar tempat ini sangat indah, tetapi juga ada cerita tentang penduduk yang hilang. Apa Anda tahu sesuatu tentang itu?" Pria tua itu menggelengkan kepalanya, tetapi wajahnya berubah pucat. Ia pergi tanpa sepatah kata pun, meninggalkan Raka sendirian di warung itu. Raka menghela napas panjang. Saya sudah menduga, mencari informasi di desa ini tidak akan mudah. Ia memutuskan untuk menuju penginapan kecil yang sudah dipesannya. Namun, sebelum sampai di pintu penginapan, seorang anak kecil berlari mendekatinya. Anak itu menyerahkan sebuah benda kecil ke tangannya, lalu berbisik, "Pak, hati-hati, jangan pergi ke hutan di malam hari." Anak itu pergi begitu saja tanpa memberi penjelasan lebih lanjut. Raka mengamati benda di tangannya, sebuah kalung tua dengan liontin berbentuk aneh. Ukirannya seperti simbol kuno yang tidak ia kenali. Malam tiba dengan cepat, membawa kegelapan yang pekat. Di penginapan, Raka duduk di meja kecil, mencatat apa yang ia alami sepanjang hari. Suara jangkrik menjadi latar musik yang menenangkan, tetapi tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang mengintainya. Tiba-tiba, suara tangisan terdengar dari luar jendela. Tangisannya pelan, hampir seperti bisikan, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk Raka berdiri. Ia membuka jendela dan melihat keluar. Jalanan desa kosong, hanya diterangi lampu minyak yang temaram. Namun, suara itu masih ada, bertanya-tanya, seolah-olah meminta tolong. Tanpa berpikir panjang, Raka mengambil senter dan keluar dari penginapan. Ia mengikuti suara tangisan itu, langkahnya membawa dia semakin jauh dari desa, menuju hutan di pinggiran. Pepohonan besar berdiri seperti raksasa dalam gelap, cabang-cabangnya menjuntai seperti tangan yang ingin meraih. Raka berhenti ketika suara itu tiba-tiba menghilang. Ia memandang sekeliling, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya kegelapan dan suara angin yang berembus di antara daun-daun. Namun, saat dia kembali ke penginapan, dia merasakan sesuatu. Udara di sekitarnya menjadi lebih dingin, dan bulu kuduknya berdiri. Ada perasaan kuat bahwa dia tidak sendirian. "Siapa di sana?" tanya Raka dengan suara tegas, meski jantung berdebar kencang. Tidak ada jawaban. Tetapi dari sudut matanya, ia melihat bayangan bergerak di antara pepohonan.
Ia menyorotkan pengirim ke arah itu, tetapi bayangan itu hilang sebelum cahaya menyentuhnya. Mungkin hanya imajinasi, gumamnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, saat ia berjalan kembali ke desa, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Langkahnya pelan, tapi jelas. Raka berhenti, dan langkah itu juga berhenti. Ia berbalik, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Raka mempercepat langkahnya, dan suara langkah itu juga ikut mempercepat. Ketika ia hampir mencapai tepi desa, suara itu tiba-tiba berhenti. Ia menoleh sekali lagi, dan kali ini ia melihat sesuatu, bayangan hitam tinggi dengan mata merah menyala berdiri di antara pepohonan. Raka tidak menunggu lebih lama lagi. Ia berlari sekuat tenaga menuju penginapan, pintu kayunya berderit keras saat ia membukanya. Nafasnya tersengal-sengal, dan keringat mengalir di dahi. Ia melihat ke arah meja, dan kalung yang diberikan anak kecil itu masih ada di sana. Kalung itu kini tampak berbeda, liontinnya bersinar lembut, hampir seperti melindunginya. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di tepi kasur, matanya menatap jendela yang tertutup rapat. Di luar, desa kembali sunyi, tetapi rasa tenang tidak lagi terasa. Ia tahu bahwa malam ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan di dalam kegelapan desa Rimbasari, sesuatu sedang menunggunya. Episode 2, Rahasia di Balik Sumur Tua. Pagi itu, kabut masih enggan pergi dari desa Rimbasari, memuat rumah-rumah kayu dan pepohonan di sekitarnya. Raka membuka jendela kamarnya, membiarkan udara pagi yang dingin masuk. Pengalaman malam sebelumnya terus menghantui pikiran. Suara langkah misterius, bayangan hitam di hutan, dan menyatukan mata merah itu semua terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Raka memutuskan untuk keluar lebih awal, berharap dapat menggali lebih banyak informasi tentang desa ini sebelum malam tiba lagi. Ia berjalan melintasi jalanan berbatu yang licin oleh embun pagi, dengan kamera kecil dan catatan buku di tangannya. Ia sudah terbiasa bekerja di tempat-tempat terpencil, tetapi Rimbasari memiliki atmosfer yang berbeda, terasa seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap langkahnya. Di sudut jalan, Raka melihat sumur tua yang kemarin malam sempat ia datangi. Papan kayu besar yang menutupinya masih di tempatnya, dengan ukiran simbol aneh yang mengganggu pikiran. Ia mendekat, memperhatikan ukiran itu lebih seksama. Bentuknya seperti pola lingkaran dengan garis-garis yang saling berpotongan, mirip simbol yang pernah ia lihat di liontin yang diberikan bocah kecil itu. Kenapa ada begitu banyak simbol seperti ini di sini? Gumam Raka sambil mencatatnya di buku. Saat ia tengah memeriksa papan kayu itu, terdengar suara langkah mendekat dari belakangnya. Raka berbalik dan melihat Pak Joyo, pria tua yang kemarin malam diperingatkannya agar berhati-hati. Kali ini, Pak Joyo membawa tongkat kayu di tangannya, dan wajahnya terlihat lebih serius. "Aku sudah bilang, jangan sentuh sumur itu," kata Pak Joyo dengan suara berat. Raka mengangkat kedua tangannya, mencoba menunjukkan bahwa ia tidak bermaksud apa-apa. "Saya hanya penasaran, Pak. Ada apa dengan sumur ini? Kenapa ditutup seperti ini?" Pak Joyo menghela napas panjang, lalu menatap Raka dengan mata yang penuh kehati-hatian. "Sumur itu bukan sumur biasa. Dahulu, itu adalah tempat yang digunakan nenek moyang kami untuk sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan." "Sesuatu seperti apa?" Raka bertanya, semakin penasaran. Pak Joyo tidak langsung menjawab. Ia mengamati sekeliling, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar pembicaraan mereka. Lalu, dengan suara yang lebih pelan, ia berkata, "Perjanjian." "Perjanjian? Maksud Bapak?" Pak Joyo menatap sumur itu, seolah-olah melihat sesuatu yang tidak kasat mata. "Nenek-nenek moyang kami membuat perjanjian dengan entitas yang tinggal di hutan itu. Mereka meminta perlindungan dari bencana, dari perang, dari apapun yang bisa menghancurkan desa ini. Tapi perlindungan itu tidak gratis. Mereka harus memberikan sesuatu sebagai gantinya." "Apa yang mereka berikan?" Raka bertanya, meskipun dia sudah bisa menebak jawabannya. Pak Joyo melihatnya dengan tajam. "Nyawa." Kata itu terasa menggema di udara. Raka merasa bulu kuduknya berdiri. Saya pernah mendengar cerita tentang desa-desa terpencil yang memiliki tradisi atau ritual aneh, tetapi ini terasa berbeda. Jadi, 5 orang yang hilang itu. Raka menggantungkan pertanyaannya, berharap Pak Joyo akan menjawab. "Mereka adalah korban," jawab Pak Joyo. "Setiap 50 tahun,
Desa ini harus menyerahkan 5 nyawa untuk menjaga perjanjian itu tetap berlaku. Kalau tidak, Pak Joyo berhenti sejenak, wajahnya tampak suram. Kalau tidak, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Raka mencoba memahami kata-kata itu. Sebagai seorang wartawan, ia selalu mencari fakta, tetapi cerita ini terasa terlalu fantastis untuk dipercaya. Namun, melihat ketakutan di wajah Pak Joyo, ia tahu bahwa pria tua itu tidak berbohong. Pak Joyo, Raka berkata dengan hati-hati, "Kenapa Bapak beritahu saya semua ini? Kenapa penduduk desa lainnya malah menghindar?" Pak Joyo menghela napas. Karena mereka takut. Mereka tahu perjanjian ini masih berlaku, dan mereka tidak ingin terlibat. Tapi aku percaya, kau datang ke sini bukan tanpa alasan. Mungkin ini waktunya bagi desa ini untuk memerangi kutukan itu, dan aku percaya kau bisa membantu. Raka membayangkannya. Kata-kata itu terasa seperti beban yang berat di pundaknya. Ia hanya datang untuk meliput kasus orang yang hilang, tetapi kini ia merasa seperti terseret ke dalam cerita yang jauh lebih besar. Pak Joyo menepuk bahu Raka, lalu berkata, "Datanglah ke rumahku nanti malam. Ada sesuatu yang harus aku tunjukkan padamu. Tapi untuk sekarang, jangan dekati sumur itu lagi." Setelah berkata demikian, Pak Joyo berjalan pergi, meninggalkan Raka dengan pikiran yang semakin berkecamuk. Hari itu berlalu dengan perlahan. Raka mencoba berbicara dengan beberapa penduduk desa, namun mereka tetap enggan memberikan informasi. Bahkan, beberapa dari mereka merasa khawatir untuk pergi sebelum terlambat. Menjelang malam, Raka kembali ke penginapan untuk bersiap-siap. Ia merasa ada sesuatu yang besar yang akan terungkap di rumah Pak Joyo nanti. Namun, ketika malam tiba, perasaan gelisah kembali mengganggu dirinya. Ia berjalan menuju rumah Pak Joyo, yang terletak di ujung desa, dekat dengan hutan. Jalanan gelap dan sepi, hanya diterangi oleh lampu minyak yang redup. Sepanjang jalan, Raka merasa seperti menyeringai, tetapi setiap kali dia menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Akhirnya, ia sampai di depan rumah Pak Joyo. Rumah itu tampak sederhana, dengan lampu minyak menyala di terasnya. Raka mengetuk pintu, dan Pak Joyo segera membukanya, seolah sudah menunggu kedatangannya. "Masuklah," ujar Pak Joyo. Di dalam, suasana rumah terasa berat. Bau dupa memenuhi udara, dan di dinding, tergantung kain putih dengan simbol-simbol aneh yang sama seperti yang ada di sumur. Pak Joyo mempersilakan Raka duduk, lalu mengambil sebuah kotak kayu tua dari lemari. "Ini," kata Pak Joyo sambil membuka kotak itu. Di dalamnya, ada buku kuno dengan halaman yang sudah menguning. "Apa ini?" tanya Raka sambil memperhatikan buku itu. "Ini adalah catatan nenek moyang kami," jawab Pak Joyo. "Semua tentang perjanjian itu ada di sini. Baca dan pahami, karena kau akan mengancam." Raka membuka halaman pertama buku itu. Tulisan-tulisannya menggunakan aksara kuno yang sulit ia mengerti, tetapi ada beberapa ilustrasi yang menarik perhatiannya. Salah satunya adalah gambar simbol lingkaran dengan garis-garis yang saling berpotongan, sama seperti yang ada di liontin dan sumur. Namun, sebelum ia sempat membaca lebih jauh, suara dari luar rumah memecah keheningan. Suara langkah berat yang mendekat, diikuti oleh napas yang terdengar seperti desisan ular. "Dia tahu kau di sini," bisik Pak Joyo dengan wajah pucat. "Jangan keluar, apapun yang terjadi." Namun, rasa penasaran Raka terlalu besar. Ia mendekati jendela, mencoba melihat apa yang ada di luar. Dan di sana, di bawah sinar bulan yang redup, ia melihat bayangan hitam dengan mata merah menyala yang kemarin malam menyusulnya. Bayangan itu berdiri diam, seolah menunggu. Raka merasa tubuhnya membeku, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan ketakutan yang mencekam. Malam ini, ia sadar bahwa kutukan Desa Rimbasari bukan hanya cerita lama. Itu nyata, dan ia berada tepat di tengah-tengahnya. Malam itu, Raka menyadari bahwa apa yang ia hadapi bukanlah sekedar misteri orang yang hilang, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, dan lebih berbahaya. Desa Rimbasari menyimpan rahasia yang bahkan penduduknya sendiri enggan mengungkapkannya. Namun, di balik ketakutan dan kegelapan, ada secercah harapan dalam buku tua yang diberikan oleh Pak Joyo. Pertanyaannya, apakah Raka sanggup melangkah lebih dalam, menghadapi kebenaran yang mungkin tidak ingin ia ketahui? Saksikan kisah selanjutnya di episode berikutnya, saat Raka menggali lebih jauh tentang perjanjian terlarang yang mengikat desa ini. Akankah ia menemukan jawabannya,
Atau justru semakin terjerat dalam kutukan yang tidak terhindarkan? Jangan lewatkan episode 3, peringatan dari Pak Joyo, hanya di channel iDimensi Lain. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.